Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Amelia dari Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Buat kamu yang penasaran sama penjelasan dari aku, stay tune. Komunikasi bisnis adalah kegiatan berkomunikasi yang dilakukan dalam kegiatan berbisnis. Adapun menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan dalam dunia berbisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, bahasa isyarat dan tulisan yang tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata. Sedangkan intonasi dan gaya bicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Ruang lingkup komunikasi bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau organisasi atau perusahaan yang terjadi antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Komunikasi ini adalah komunikasi antara atasan dan juga kepada bawahan, misalnya perintah, teguran, pujian, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sejajar di organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang terjadi di ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan tidak sama pada posisi yang sejajar vertikal. Ini adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi, perusahaan dengan pihak masyarakat yang berada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Misalnya, komunikasi bisnis yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan atau antara direktur dengan pemasok bahan baku. Dari ruang lingkup komunikasi bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis sangatlah penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik internal maupun eksternal akan mendukung kelancaran proses produksi dari perusahaan tersebut. Jika proses produksi berjalan dengan baik, maka produktivitas turut akan lancar dan perusahaan dapat maju dan berkembang. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.